Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang tercantum dalam kitab beliau Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalami Al-Mannan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan awal surat Nuh. Sudah kita sampaikan beberapa ayat, ya, kita baca dari awal lagi. Allah berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim." Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Perintah Allah agar engkau memberikan peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dan sebagai pemberi penjelasan. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Agar kalian beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya dan mentaatinya. Kemudian yaghfir lakum min dzunubikum. Allah pasti akan mengampuni kalian atau sebagian ataupun dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirkum ila ajrin musamma. Dan Allah menangguhkan kepada kalian sampai datangnya waktu yang telah ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila sudah datang waktunya tidak akan ditunda seandainya kalian mengetahui. Ini terakhir ayat yang kita bahas kemarin, meskipun hanya dari awalnya. Kita ulang dari firman Allah, ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Ini sudah kita sampaikan
intisari dakwah Nabi Nuh dan semua para nabi-nabi setelah beliau, yaitu ani'budullah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa dzalika bi ifradihi ta'ala bil ibadah wat tauhid wal bu'di anisyirki wa turuqi wa wasailihi. Seruan Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh, intisari semua para nabi agar manusia mengesahkan Allah dalam ibadah, agar manusia mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Fa innam idza ittaqullah ghafara dzunubahum, dan mereka kalau bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah, maka pasti Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa idza ghafara dzunubahum hasala lahumun najatu minal azab wal fauzi bis thawab. Kalau Allah sudah mengampuni dosa mereka, maka mereka akan mendapatkan keselamatan dari azab dan mereka meraih kemenangan, kebahagiaan yang kekal abadi. Ini yang kita terakhir bahas pada pertemuan yang lalu. Kita ingin sedikit tambahkan, yaitu berkaitan dengan kedudukan dan keutamaan at-tauhid, ifradullahi bil ibadah. Ya, kita sudah singgung kemarin, cuma nggak tuntas karena sudah terakhir waktunya, yaitu tentang kedudukan dan keutamaan at-tauhid. Ya, kalau kita bahas tadi, kata Syekh, tauhid ani'budullah itu di antara keutamaannya sebagaimana firman Allah, ya, yaghfir lakum min dzunubikum, menghapuskan dosa, kemudian mendapatkan keselamatan, kebahagiaan. Ya, maka kita mau tambahkan dengan judul kalau mau ditulis, kedudukan dan keutamaan at-tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Yang pertama, ini bagian daripada kedudukan sekali lagi dan keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan intisari dakwah para nabi, para rasul. Dalilnya jelas seperti yang sudah sering kita ulang-ulang, surat An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullah wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya, intisari dakwanya ani'budullah, sembahlah Allah, ibadailah Allah, dan tinggalkan jauhi segala sesembahan selain Allah. Kemudian at-tauhid merupakan rukun Islam yang pertama. Antashhada alla ilaha illallah, itu adalah kalimat tauhid. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tauhid yang ketiga merupakan rukun iman yang pertama. Ini pondasinya agama. Makanya semua para nabi, para rasul dakwanya satu tentang pondasi agama. Sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Bukhari, inna ma'asyiral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi semuanya satu agama. Yaitu maksudnya agama at-tauhid. Ya tadi. Kemudian yang keempat, kedudukan tauhid. Ini merupakan kuncinya kemenangan. Makanya para anbiya wa rusul, mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami menolong para rasul-rasul kami. Sebagaimana kata Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin manasya.
itulah hujah-hujah yang kami berikan kepada Ibrahim. Untuk apa? Mengalahkan kaumnya. Dengan apa? Hujah at-tauhid. Kunci kemenangan, dan ini sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh untuk menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi. Ila akhiri al-ayat. Kemudian di antara kedudukan dan keutamaan tauhid, tauhid merupakan kunci surga. Mustahil siapapun masuk surga tanpa at-tauhid. Sebagaimana yang sudah juga sering kita sampaikan, firman Allah surat Al-Baqarah, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Beriman yaitu bertauhid, tidak berbuat syirik, berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Demikian pula yang sudah kita pernah sampaikan dari ucapan seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Ketika beliau ditanya, "Alaisa miftahul jannah la ilaha illallah?" Bukankah kuncinya surga itu la ilaha illallah? Kata beliau, "Bala, walakin ma min miftahin illa walhul asnan." Betul, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Namun yang namanya kunci pasti ada gigi-giginya. Idza ataita bimiftahin laul astan futiyat lakal jannah. Kalau engkau membawa kunci yang ada gigi-giginya, dibukakan surga bagi. Dan yang dimaksud dengan gigi-gigi kunci surga tersebut adalah syurut la ilaha illallah. Di antaranya mengikhlaskan, memurnikan ibadah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian di antara kedudukan dan keutamaan tauhid, tauhid merupakan sebab menggapai syafaat Nabi di hari kiamat. Menggapai syafaat Nabi di hari kiamat. Rasul SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata para ulama, tidak cukup mengucapkan saja, namun meyakini la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan tentunya dengan dia mengamalkan tauhid tersebut dengan mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kita sampaikan karena ada momentum bulan Al-Muharram yang sebagian kaum muslimin memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat bertentangan dengan tauhid. Di antaranya meyakini bulan ini sebagai bulan yang penuh kesialan. Ini banyak penyimpangan di dalamnya. Yang pertama, ini jelas menyakiti Allah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, Allah berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dar uqallibul laila wan nahar." Manusia menyakiti diriku, kata Allah. Kenapa? Kata Allah, yasubud dahra. Dia mencaci, memperolok waktu, sedangkan aku yang menciptakan waktu. Allah yang menciptakan bulan Al-Muharram, yang mereka namakan dengan bulan Allah yang menciptakan. Kalau mereka mencela bulan Sura dengan mengatakan ini bulan kesialan, maka ini bentuk menyakiti Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasul SAW telah membantah statement adanya waktu yang sial. Dalam hadis juga Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan la adwa wala tiara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya.
semuanya dengan takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tiara, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Ini secara umum apapun, entah Rumatus Sati nomor 13, nomor 4 atau apalah, ya. Kata Rasul wala tiara, wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala sofar, tidak ada bulan sofar yang mendatangkan kesialan. Kata para ulama, Rasul menyebutkan bulan sofar karena kelompok musyrikin jahiliyah Abu Lahab CS meyakini bulan sofar mendatangkan kesialan. Makanya kalau ada yang meyakini bulan Surah alias bulan Muharram itu bulan sial, ini ada tasabuh, penyerupaan dengan orang musyrikin jahiliyah, yang mana Rasul mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Kemudian juga keyakinan bulan Surah itu bulan sial bertentangan dengan firman Allah dan juga sabda Rasul, yang mana Allah dan Rasulnya memuliakan bulan Al-Muharram. Sampai-sampai Rasul mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Puasa yang afdal setelah Ramadan, puasa di bulannya Allah, yaitu Al-Muharram. Kalau dalam bahasa Arab, kata-kata syahrullah ini sama dengan Baitullah, masjid Baitullah. Disebut rumahnya Allah li ta'zim, mengagungkan masjid Allah, dinamakan Baitullah. Maka demikian pula ketika Rasul mengatakan bulan ini bulan Al-Muharram, bulan ya Allah bentuk di ta'zim, maka jangan dikatakan bulan sial. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga ketika orang itu meyakini bulan Muharram bulan sial, kata Rasul at-tiyaratus syirkun, at-tiyaratus syirkun. Meyakini adanya sesuatu yang mendatangkan kesialan, entah tadi burung hantu, Rumatus Sati, atau bulan atau tempat, kalau diyakini mendatangkan kesialan, kata Rasul itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ketika sebagian orang meyakini ini bulan yang penuh kesialan, mereka membuat berbagai macam ritual-ritual yang sangat jauh dari tauhid. Di antaranya memandikan jimat-jimat keris dan sebagainya. Pada Rasul SAW mengatakan innar ruqa wat tamaim wati wala syirkun, sesungguhnya jampi-jampi ala dukun, kemudian jimat-jimat dan juga ilmu pelet atau ilmu sihir adalah syirik kepada Allah. Ini sekali lagi sangat amat jauh dari ajaran para nabi, para rasul. Ya, maka sangat disayangkan kalau ada sebagian umat Islam yang meyakini hal-hal tersebut, padahal ini sangat jauh dari ajaran al-Islam. Islam dibangun di atas at-tauhid, menjauh dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian juga sebagian mereka ada yang menyembelih hewan kurban untuk dijadikan tumbal, ya, atau sesaji ataupun sesembahan kepada yang menunggu laut ataupun tempat-tempat keramat. Padahal Rasul mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabb, bukan untuk selain Allah. Ini kata para ulama asyirkul akbar. Naudzubillah min dzalik. Ya, demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan ritual-ritual seperti perdukunan dan yang sebagainya, ini jelas jauh daripada at-tauhid. Ya, maka perlu untuk disampaikan kepada umat. Taib. Sudah berapa yang antum tulis dari kedudukan dana? Nah, yang berikutnya di antara kedudukan dan keutamaan tauhid, tauhid merupakan intisari ajaran Al-Quran. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, Al-Quran kulluhu fit tauhid. Al-Quran semuanya tentang at-tauhid. Apalagi kalau mau didalami lagi seperti yang sudah kita sampaikan, Al-Quran
Intisarinya pada surat apa? Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan intisari Al-Fatihah pada pertengahan suratnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian At-Tauhid merupakan perintah Allah yang pertama di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 kalau nggak salah ya. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Perintah bertauhid. Ini perintah pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Kemudian yang berikutnya, di antara kedudukan dan keutamaan tauhid, tauhid merupakan sebab menggapai keamanan dan al-hidayah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan iman mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan, bagi mereka petunjuk dan mereka mendapatkan keamanan. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amana min khauf, yang memberikan kepada mereka makan dari kelaparan dan memberikan kepada mereka keamanan daripada ketakutan. Kemudian di antara kedudukan dan keutamaan at-tauhid, kata para ulama sebagaimana yang sudah sampaikan tadi, tauhid sebab dihapuskannya dosa. Yaghfir lakum min dzunubikum. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Demikian pula di antara kedudukan dan keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid ini mendatangkan keberkahan. Nanti dilihat ayatnya, surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, bertauhid, walau anna ahlal qura amanu wa taqau. Enggak kita sampaikan iman, di antaranya tadi rukun iman yang 6. Yang pertama rukun iman kepada Allah, iman kepada tauhidullah. Kemudian takwa tidak ada artinya tanpa at-tauhid. Takwa melaksanakan perintah Allah, dan perintah Allah yang paling agung perintah bertauhid. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Ketemu ayat berapa itu? 96 surat Al-A'raf. Nah, 96 surat Al-A'raf. Tauhid mendatangkan keberkahan. Yang keberapa lagi? 11. Ya terserah antum lah sudah. Intinya, buahnya kedudukan dan keutamaan at-tauhid. Ya, kita tutup saja dengan yang terakhir, meskipun masih banyak yang lain. At-tauhid merupakan kunci menjadi wali Allah. Tidak mungkin orang itu mendapatkan kewalian dari Allah, kedekatan dari Allah, kecuali dengan at-tauhid. Dalilnya surat Yunus 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, bertauhid, dan mereka bertakwa kepada Allah. Ya, sudah kita sampaikan tadi, tidak ada arti takwa tanpa at-tauhid. Nah, dan masih banyak kedudukan dan keutamaan at-tauhid. Baik, kita lanjutkan lagi. Firman Allah surat Nuh
ayat keempat. Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musammah. Dan Allah menangguhkan kepada kalian sampai datang waktu yang ditentukan. Kata Syekh, ay yumatikum fi hadhihi dar wa yadfa ankumul halak ila ajalin musammah. Ini juga salah satu keutamaan tauhid. Allah mencegah kalian dari kebinasaan dan menganugerahkan kepada kalian kenikmatan, itu utama di dunia ini. Ini keutamaan at-tauhid. Makanya kata ulama, makna wa yuakhirkum ila ajal musamma itu ada dua sisi. Allah menangguhkan kepada kalian, kalau kalian bertauhid, ya, maka Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan tadi, di antaranya keutamaan tauhid tadi. Dan diantaranya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min aba'in wa azwajin wa dzurriyyatihim. Surga Aden, orang-orang beriman bertauhid memasukinya bersama keluarga mereka, ayah mereka, anak mereka, isi-isi mereka. Syaratnya apa? Itu tadi, menjadi orang yang bertauhid. Yadkhulunaha wa man salaha. Dan orang-orang soleh tidak akan mungkin jadi orang soleh tanpa at-tauhid. Ini Allah akan menganugerahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yumatikum fi hadid dar. Allah juga mengatakan, ini juga kalau mau antum tambahkan bisa juga, keutamaan tauhid atau kedudukan tauhid sebab meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nanti lihat ayat berapa, surat berapa itu. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kalau bertauhid, ini Allah anugerahkan yumatikum fi hadhihi ada. Diberikan kebahagiaan, diselamatkan dari segala bentuk mara bahaya. Ini sisi yang pertama, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Sisi yang lainnya, kalau kalian berbuat syirik kepada Allah, yumatikum fi hadid dar. Allah memberikan kenikmatan di dunia, tapi di akhirat akan diazab. Ya, karena Allah mengatakan wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah tangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Di antaranya di hari kiamat. Karena di hari kiamat orang kafir musyrik tidak akan mungkin selamat dari azab Allah. Kalau di dunia masih mungkin, ya Allah berikan tenggang waktu sampai mereka mau bertobat. Kalau nggak bertobat, kalaupun mereka tidak diadab di dunia, wala adzabul akhirati akbar, adab di akhirat lebih besar. Itu di antara makna wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ai muqaddarul baqa fid dunya bi qada'illah wa qadari ila waqtin mahdud. Allah memberikan tenggang waktu sampai waktu yang ditentukan, yaitu maksudnya sudah Allah takdirkan ketetapan ya mereka sampai waktu yang telah ditentukan tadi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dari al-iman bil qada'i wal qadar, innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mentakdirkan, mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya sudah ada ketetapannya, ya, dan tidak akan mungkin dirubah. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran takdir. Karena kita tidak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz, maka kewajiban kita ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Kemudian kata Syekh, walaisal mata abadan. Kehidupan dunia, kenikmatan di dunia tidak kekal selama-lamanya. Fa innal mauta la buddamin.
karena kematian itu pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walihada qala, oleh karena itulah Allah berfirman, inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila sudah datang waktunya tidak akan mungkin ditunda seandainya mereka mengetahui. Kata Syekh, kama kafartum billah wa anatumul haq. Ini yang kita isyaratkan tadi, ada hubungan dengan firman Allah tadi, wa yu'akhirkum ila ajrin musamma. Kalau kalian kafir kepada Allah, menentang kebenaran, menentang tauhid, menentang dakwah Nabi Nuh, maka Allah tunda siksa Allah sampai waktu yang telah ditentukan. Dan itu yang sudah ditetapkan oleh Allah ketika kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak mau mengikuti dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh, tidak mau meninggalkan syirik, yaitu diantaranya menyembah orang-orang soleh, maka Allah turunkan banjir bandang. Ini yang dikatakan sudah ditentukan ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh berkata, ya Rabbku, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku malam dan siang hari. Namun seruanku, dakwaku tidaklah menambah kepada mereka kecuali mereka bertambah jauh ataupun lari dari dakwahku. Kata Syekh, falam yujibu li dakwatihi. Kaum Nabi Nuh tidak mau memenuhi panggilan seruan dakwah Nabi Nuh. Bahkan yang sudah kita sampaikan dari surat Al-A'raf ayat 59 sampai selanjutnya, bagaimana kaumnya mengatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami menganggapmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Ini sekali lagi sunnatullah, yang berdakwah kepada tauhid pasti akan banyak onak dan duri, caci makian dan bulian. Jangankan kita, Nabi Nuh rasul yang pertama, termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk 5 rasul yang terbaik termulia, namun dituduh, dikatakan fi dhalalin mubin ketika beliau berdakwah kepada tauhid, melarang kaumnya menyembah 5 orang soleh yang sudah kita sampaikan dan akan kita sampaikan lagi pada ayat selanjutnya. Kata beliau, falam yujibu li da'wat, kaum Nabi Nuh tidak mau memenuhi panggilan seruan dakwah Nabi Nuh untuk bertauhid, meninggalkan syirik. Wala in qadu li amrihi, tidak mau tunduk kepada perintah seruan dakwah ajakan Nabi Nuh. Faqala syakiyan li rabbih, maka Nabi pun curhat kepada Allah. Ini askubasi wa husni ilallah. Beliau curhat kepada Allah syakian li rabbih, seraya berkata, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendakwahi kaumku malam dan siang hari. Dan sudah kita sampaikan berapa lama beliau berdakwah? 950 tahun lamanya. Nanti antum bisa lihat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah mengatakan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan beliau tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun alias 950 tahun. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, kata beliau tentang ayat tadi, hadhihi tasliyatun minallah li abdihi wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan hiburan bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Nabi kita SAW berdakwah kepada tauhid, 10 tahun pertama dakwah tauhid,
beliau dilempari dengan kotoran ternak, beliau dikatakan syairun majnun, tukang sihir. Beliau juga dilempari batu ketika di Taif dan banyak onak danduri. Maka beliau pun dikasih hiburan oleh Allah bahwasanya nabi-nabi sebelum beliau juga sama, ketika dakwah tauhid melarang dari kesyirikan itu ada onak danduri. Untuk apa? Beliau lebih bersabar. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Nabi Muhammad sebagaimana kesabaran ulul azmi minar rusul. Di antaranya Nabi Nuh alaihi assalam, bagaimana beliau berdakwah tauhid selama 950 tahun lamanya dan tidak pernah berubah. Dan ini yang dilakukan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW mulai awal dakwah sampai beliau mau meninggal dunia, tetap di atas dakwah tauhid, melarang umat dari segala bentuk kesyirikan. Dan ini sebetulnya juga pelajaran berharga bagi para duat yang ingin melanjutkan tongkat estafet dakwah para nabi, para rasul untuk lebih bersabar. Dakwah tauhid tidak semudah balikkan telapak tangan. Banyak onak danduri, banyak caci makian dan bulian. Namun sekali lagi, kalau para nabi, para rasul saja yang merupakan manusia yang sangat sempurna, apalagi kita. Artinya harus tetap konsisten, istiqomah, fasbir, bersabar. Sekali lagi, ini sunnatullah dalam mengarungi dakwah tauhid. Jangan sampai mundur ke belakang, jangan sampai merubah haluan. Seperti yang pernah diisyaratkan, diperingatkan oleh seorang sahabat Rasul yang pernah diutus Rasul berdakwah tauhid. Yaitu siapa? Kita tadi tanya, siapa sahabat yang diutus oleh Rasul berdakwah tauhid? Yang masyhur, Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'u syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan dakwah pertama kali tentang at-tauhid. Mu'ad bin Jabal, dalam asar beliau dikatakan bahwasanya beliau pernah berkata, qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, inna min waraikum fitanan. Sesungguhnya di belakang kalian akan banyak fitnah-fitnah, terutama fitnah syubhat. Kemudian kata beliau, yaktsuru fihal mal, harta melimpah. Wa yuftah fihal Quran, Al-Quran akan dibuka. Kata para ulama, banyak orang yang akan berbicara urusan agama ini. Fayakhuduhu al-mu'min wal munafik. Orang mukmin, orang munafik membawa Al-Quran. Itu tadi, mereka ceramah, mereka berkhutbah, mengajar agama. Apalagi di dunia maya kita nggak tahu itu siapa. Kata Mu'ad bin Jabal, semuanya akan berbicara masa urusan agama. Al-mu'min, al-munafik, ar-rajul wal mar'a, as-saghir wal kabir, az-zakar wal unsa, semua ngomong masalah agama. Kemudian kata beliau, wa yushiku qailun an yakul, dan nanti akan ada di antara mereka akan mengatakan, malinnas la yattabi'uni wa qad qara'tu kitaballah. Kenapa orang-orang itu nggak mau mengikuti aku? Atau kalau istilah sekarang, kenapa kok tidak banyak followerku? Tidak banyak fansku. Padahal aku membaca Al-Quran. Itu tadi diantaranya mengajarkan tauhid yang merupakan intisari ajaran Al-Quran. Kemudian kata orang tersebut, mahum bimuttabi'iyya hatta abtadi alahum bid'atan. Aku tidak akan diikuti oleh orang-orang itu. Atau kalau istilah tadi, aku tidak akan mungkin banyak pengikutnya, followernya, fannya, kecuali aku membuat sesuatu yang baru dalam metode dakwah dalam urusan agama. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, iyyaka wa mabtudi', hati-hati dari hal-hal yang baru tersebut, karena semua bid'ah dolalah. Ini sekali lagi peringatan bagi duat untuk tetap istiqomah di jalan dakwah tauhid, dakwanya para nabi, para rasul, meskipun banyak onak dan duri. Nabi Nuh 950 tahun dakwah tauhid,
Nabi kita juga demikian dari awal dakwah sampai beliau mau meninggal dunia 23 tahun lamanya istiqamah di atas dakwah at-tauhid. Kemudian kata Syekh ai nufuran anil haq. Beliau berdakwah tadi 950 tahun pagi, malam, siang, tidak pandang waktu, terus berdakwah, tidak putus asa. Namun kaumnya semakin jauh dari beliau. Ini bukan kegagalan dakwah, tapi memang inilah sunnatullah, dan wajib diyakini dai hanya menyampaikan al-haq. Yang penting menyampaikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Adapun hidayah biadillah wa ma alaina illal balah. Tidaklah tugas kita kecuali menyampaikan. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kewajiban kalian, bukan milik kalian hidayah kepada mereka, namun Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Falam yabqa lidzalika faedah. Dakwah beliau tadi tidak diterima li anna faedata dakwah an yasul jami'ul maksud au ba'duhu. Karena faedah dakwah itu ada misalnya target yang keseluruhan atau sebagian. Itu pada kaum Nabi Nuh tidak tergapai. Ini bukan sekali lagi kegagalan dakwah beliau. Bahkan kata Rasul, ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan karena gagal, namun sekali lagi tadi karena hidayah di tangan Allah. Keberhasilan dakwah diukur dari ittiba, mengikuti ajaran Rasul, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.